Nah, sekarang ini pertarungan antara Kawaki Jura itu menandai titik baru dalam eskalasi konflik dunia shinobi pasca timeskip-nya. Setelah melalui serangkaian bentrokan besar, kekuatan baru itu mulai menunjukkan bentuk-bentuk aslinya. Kawaki tampil sebagai barisan terdepan dalam menghadapi ancaman Otsutsuki baru, memanfaatkan kemampuan karma dan peninggalan dari Iziki. Namun ya, situasi itu menjadi makin rumit lagi ketika Boruto yang seharusnya menjadi sekutu utama belum pulih sepenuhnya dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali atas karma yang masih terhubung dengan Momoshiki. Nah, di tengah tekanan ini muncul kemungkinan besar bahwa pertarungan yang awal diperkirakan sebagai duel antara Kawaki dan Jura justru berkembang menjadi konflik tiga arah yang lebih kompleks lagi. Momoshiki yang selama ini tertahan dalam tubuh Boruto mulai menunjukkan tanda-tanda aktif kembali. Itu membuka peluang terjadinya pertarungan tidak hanya antara dua pihak, tapi antara tiga kekuatan berbeda dengan kepentingannya masing-masing. Hal ini ngebawa konsekuensi besar memang, tak hanya bagi hasil pertempuran saat ini, tapi juga terhadap stabilitas dunia shinobi ke depannya. Ini bakalan menarik. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian ya, subscribe di channel ini dan bantu ramein video ini pula. Oke, let's go, kita masuk ke pembahasannya. Nah, jadi itu gini nakama, pertarungan yang selama ini dinantikan antara Boruto dan Kawaki melawan Jura ternyata tak terjadi seperti yang banyak orang perkirakan. Justru bab terbaru ngebuka kemungkinan jauh lebih menarik ya, pertarungan tiga arah antara Kawaki Jura dan juga Momoshiki. Ya, bukan hanya sekedar aliansi dua pahlawan melawan satu musuh kuat, tapi kemungkinan besar justru akan menjadi konflik penuh pengkhianatan dan kekacauan internal yang melibatkan parasit Otsutsuki yang selama ini bersembunyi dalam tubuh Boruto sendiri. Pada awalnya nakama, banyak yang mengira Boruto itu masih dalam kondisi siap tempur setelah bentrokan terakhirnya. Tapi setelah melihat bocoran dan narasi lebih teliti lagi, jelas terlihat bahwa tubuh Boruto itu belum sepenuhnya pulih. Kawaki bahkan menyuruh Boruto untuk fokus menjaga karmanya agar tidak lepas kendali kan di kemarin itu. Ini adalah petunjuk kuat bahwa untuk saat ini Boruto tidak akan turun ke medan laga bersama Kawaki setidaknya sampai chapter 24 lagi ya. Itu pun jika tidak ada variabel baru, bukan dalam wujud dirinya sendiri. Jika Momoshiki yang datang, ya itu beda ceritanya. Yang menarik adalah ada kemungkinan besar bahwa Boruto itu akan tetap muncul di medan tempurnya, namun bukan sebagai dirinya melainkan sebagai Momoshiki. Ini jelas membuka potensi untuk terjadinya pertarungan tiga arah yang sangat menarik. Bisa aja kali ini adalah salah satu dari masa depan yang dilihat oleh Kashin Koji, masa depan yang menggambarkan Jura terluka parah dan dipaksa mundur ke dimensinya, tempat di mana pohon suci itu berada. Entah itu benar-benar darah yang mengalir dari mulut Jura atau bahkan sesuatu yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pertarungan ini akan mencapai titik kritis yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Nah, di sini Boruto sendiri dalam beberapa kesempatan pernah mengungkapkan bahwa menggunakan karma terasa seperti dirinya itu perlahan-lahan sekarat, jiwa yang ditekan ke sudut paling dalam itu ya. Mungkin aja kita akan melihat momen di mana Boruto bisa menggunakan kekuatan karma dalam jangka waktu yang terbatas sebelum Momoshiki mengambil alih sepenuhnya. Ini semacam batasan waktu ya, semacam alarm biologis yang akan ngebuat tensi pertarungan itu semakin tegang lagi ya. Di sisi lain nakama, Kawaki tampak masih menyimpan sejumlah kekuatan besar yang belum ia keluarkan ya. Ia belum mengaktifkan dojutsu andalanya Daikokuten dan belum menurunkan hujan kubus raksasa seperti yang pernah dilakukan oleh Ishiki kala itu. Kubus-kubus ini bukan hanya serangan fisik tapi juga mampu mengganggu sistem sensor pada musuhnya. Ya, Kawaki benar-benar mulai menggunakannya, bukan tak mungkin kekuatannya akan melampaui Ishiki sendiri karena Kawaki bukan hanya memakai kekuatan Ishiki aja, tapi juga mencampurkannya dengan kekuatan sendiri yang sangatlah unik nakama. Namun ya, kekuatan itu bukanlah jaminan sangat mutlak sekarang ini. Jura sendiri itu tampak masih menyimpan potensi besar yang belum ia lepaskan. Semakin mendesak situasi, jelas semakin besar kemungkinan Jura akan menunjukkan bentuk kekuatan aslinya itu. Nah, disinilah titik balik bisa terjadi. Entah Boruto kembali dengan karmanya yang tidak stabil atau Momoshiki mengambil alih di sana.
Bahkan Kawaki bisa aja dipaksa ke sudut itu sampai mengungkapkan wujud sejatinya. Ada dua skenario di sini yang menarik yang bisa terjadi. Pertama, Boruto dan Kawaki bertarung bersama dan resonansi karma mereka mengaktifkan kekuatan luar biasa. Kedua, Boruto gagal mengontrol karma miliknya itu dan akhirnya Momo muncul mengambil alih tubuhnya. Dalam skenario kedua ini, alih-alih ngebantu ya, Momo justru bisa menjadi ancaman bagi Kawaki atau bahkan Jura. Seperti yang pernah terjadi saat Momoshiki ngebantu coach sendiri, di mana pertarungan bisa berubah menjadi mimpi buruk yang memunculkan trauma lama kepada Kawaki kan. Nah, hal yang tak boleh dilupakan ya nakama, itu adalah motivasi Momoshiki itu sendiri. Selama ini ia terlihat pasif ya, seolah-olah hanya menunggu suatu momen. Kemungkinan besar ia menyimpan rencana jangka panjang, bahkan bisa saja mencari wadah baru untuk reinkarnasinya. Jika ia memilih Jura sebagai wadah baru, cerita akan berbelok ke arah yang benar-benar tak terduga lagi. Satu hal yang pasti, pertarungan ini tak akan berakhir dengan satu pihak sepenuhnya itu kalah. Kemungkinan besar akan ada luka berat di saat satu pihak itu terjadi. Bahkan ketiganya dipaksa mundur karena situasi yang tidak terkendali itu. Boruto yang belum stabil, Kawaki yang mungkin kehabisan energi, dan Jura yang harus kembali ke dimensi asalnya itu. Semua ngebuka kemungkinan untuk rehat sebelum ledakan konflik sepenuhnya itu nakama. Hal yang perlu dicatat ya tentang Kawaki adalah bahwa meskipun regenerasinya kini berkurang, kekuatan mental dan daya tahan tubuhnya itu justru meningkat sangat pasif. Ini mungkin tak bisa lagi menumbuhkan lengan secara instan ya, tapi kekuatan ofensifnya telah melonjak sangat jauh. Inilah yang membuat pertarungan ini sangatlah menarik nakama. Karakter-karakter yang tengah menuju batasan kekuatan mereka saling menguji nasib satu sama lain di tengah krisis kepercayaan sekarang, ancaman karma, dan juga bayang-bayang kebangkitan Otsutsuki yang belumlah usai. Sudah sangat jelas ya nakama bahwa pertarungan antara Kawaki dan Jura kini masih fase lebih kompleks. Sejak awal Kawaki sudah menunjukkan bahwa ia bisa bertahan cukup lama melawan Jura meskipun belum menggunakan seluruh kemampuannya. Jurus seperti Daikokuten jelas belum ia aktifkan kan. Tidak ada memang tanda-tanda pemanggilan kubus raksasa yang bisa ia gunakan ketika terdesak. Dan di chapter kemarin itu ketika kedatangan yang sangat luar biasa itu, ada kemungkinan di chapter 24-nya bisa aja hal itu akan terjadi. Itulah kenapa akan sangat menarik ya di chapter 24 nanti jika ada suatu variabel baru itu Boruto benar-benar ngebantu. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kehadiran Boruto ke dalam pertarungan itu nanti kemungkinan besar tidak akan dalam bentuk dirinya itu sendiri yang kita sebutkan. Momo memanglah berpeluang di sana. Nah, dengan begitu ya kita sekarang melihat kemungkinan lebih realistis itu pertarungan tiga arah yang terjadi di antara mereka. Kawaki ingin menghentikan Jura dengan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan Boruto. Jura tampaknya belum mengeluarkan seluruh kekuatannya. Momo jika mengambil alih tubuh Boruto, segalanya bisa aja berubah kan. Faktor-faktor tentang resonansi karma dan segala hal tentang Otsutsuki memang selalu menarik, dan di chapter 24 nanti segala sesuatu bisa aja terjadi kan. Kawaki, Boruto, Jura dari ketiganya itu akan saling terkait tentang pohon suci dan juga tentang Shinju baru itu sendiri. Skenario seperti ini konsisten ya di cerita Two Blue Forte, membangun ketegangan yang terjadi dari chapter-chapter sebelumnya. Jika pertarungan antara Kawaki Jura menjadi titik klimaks, skenario yang sangat masuk akal adalah Jura mengalami cedera serius yang memaksanya mundur ke dimensi asalnya, di mana pohon dewa itu berada. Bukan kekalahan mutlak, tapi lebih ke taktik mundur untuk evaluasi dan juga pemulihan. Penting untuk dicatat nakama, Jura benar-benar mundur ya. Jika terjadi, maka pertarungan akan mengisyakan dua elemen penting di tempat kejadian. Kawaki yang kemungkinan akan kelelahan, Boruto yang mungkin sudah kehilangan kendali penuh atas tubuhnya karena si Momoshiki. Di titik inilah ancaman sebenarnya bisa saja dimulai. Tanpa kehadiran Jura sebagai musuh utama, Momo memiliki kebebasan lebih besar lagi untuk mulai bergerak sesuai tujuannya sendiri kan. Hal ini juga sudah terjadi dan pernah terjadi kala itu untuk Momoshiki bergerak luar biasa dan leluasa karena Isshiki sempat sudah dikalahkan Kawaki kan. Dia muncul di saat-saat seperti itu. Jika benar Momo sudah mulai kehilangan kepercayaan bahwa ia bisa mengendalikan Boruto selamanya, maka satu-satunya langkah logis baginya adalah mencari wadah baru. Dalam situasi ini ada dua kemungkinan rasionalnya: menanamkan karma ke individu lain. Sosok yang paling masuk akal untuk jadikan target adalah Jura itu sendiri. Jura ini terbukti punya ketahanan struktur fisik luar biasa kuat cuy, sesuatu yang dibutuhkan oleh Otsutsuki untuk berkembang dalam tubuh inang barunya. Jika saat pertarungan terjadi itu ya yang dilakukan sempat terluka Jura itu, serangan Boruto atau bahkan dari Kawaki, celah biologis bisa terbuka dan memungkinkan proses penanaman karma itu dimulai. Ini menjelaskan kenapa Jura mundur ke dimensi asal bukan hanya untuk menyembuhkan diri,
tapi mungkin juga karena dalam tubuhnya telah tertanam karena Momoshiki Otsutsuki yang baru. Ia akan menyadarinya, meninggalkan Boruto dan bergerak ke arah pencarian wadah baru secara aktif. Jika Momo berhasil mengambil alih sepenuhnya dan tidak merasa cocok lagi dengan tubuh Boruto, ia mungkin memutuskan untuk segera sadar mencari tubuh lain yang bisa dijadikan vessel atau wadah barunya. Akan menciptakan jalur cerita baru kan sepertinya, dimana Boruto bisa bebas dari Momoshiki, tapi dunia justru mendapat ancaman baru dari Otsutsuki yang telah lepas dengan ngebentuk kekuatan baru pula. Kedua, skenario ini ngebawa pada dampak besar pada peta konflik Boruto ke depannya. Jika Jura benar-benar ditanami karma oleh Momoshiki itu, maka akan muncul ancaman gabungan dari dua kekuatan entitas besar, kekuatan biologis milik Jura dan kecerdikan serta kekuatan Otsutsuki milik Momo. Hasilnya bisa aja kan jadi figur baru yang bahkan lebih berbahaya daripada Ishiki kala itu. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya harus dijawab ya. Apakah Momoshiki benar-benar memiliki kekuatan dan kebebasan penuh untuk menangkan karma Boruto saat ini? Dalam beberapa chapter sebelumnya diperlihatkan bahwa dominasi Momo atas Boruto tidak lagi absolut. Nah, ini membuka mata kita dan sedikit bertanya-tanya, sepertinya Momoshiki bisa aja ngebuat plot twist di kisah Blue Vortex nanti. Jika benar ia berhasil melakukan transfer karma ke Jura, itu segalanya kian jelas menarik lagi. Dari sisi Boruto, kehilangan kendali atas kedua kalinya bisa menjadi titik balik besar dalam karakternya, bukan hanya dari emosional tapi strategis pula. Sebelumnya ia masih mencoba mencari jalan tengah kan untuk memanfaatkan karma tanpa kehilangan jati diri. Maka setelah ini bisa aja dia akan mengambil langkah ekstrim, entah menyegel dirinya, memutus koneksi karma secara paksa, atau justru menerima kenyataan bahwa Momo tak bisa sepenuhnya dihilangkan. Ia bisa aja mulai mencari cara untuk hidup berdampingan dengan resiko yang selalu mengintai. Di sisi lain, Kawaki itu yang akan semakin yakin bahwa Boruto adalah ancaman yang harus disingkirkan ya. Keyakinan sebelumnya hanya berdasarkan insting dan trauma lama, kini diperkuat dengan bukti-bukti nyata. Nah, itu bisa menghidupkan kembali konflik ideologi lama antara mereka, Kawaki yang percaya pada dunia tanpa Otsutsuki dan Boruto yang masih mencoba berdamai dengan warisan kekuatan yang ia miliki dari Otsutsuki itu. Dengan mundurnya Jura ya dalam hipotesa ini dan munculnya Momoshiki sebagai ancaman independen, cerita Blue Vortex nantinya bakalan muncul plot twist baru lagi nakama. Segalanya kian tampak menarik lagi kan tentang kisah pohon dewa shinobi dan Otsutsuki itu. Ya stay tune, oke? Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.